Sistem untuk kolaborasi dan sosial bisnis. Apa itu kolaborasi? Kolaborasi adalah bekerja dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan eksplisit. Kolaborasi berfokus pada pencapaian tugas atau misi dan biasanya berlangsung dalam bisnis atau organisasi lain antar bisnis. Kolaborasi bisa berumur pendek, berlangsung beberapa menit, atau jangka panjang, tergantung pada sifat tugas dan hubungan antar peserta. Kolaborasi bisa menjadi satu ke satu atau banyak ke banyak. Karyawan dapat berkolaborasi dalam kelompok informal yang bukan merupakan bagian formal dari struktur organisasi perusahaan atau mereka dapat diorganisasikan ke dalam tim formal. Tim memiliki misi khusus yang ditugaskan seseorang ke bisnis mereka. Anggota tim perlu berkolaborasi dalam pemenuhan tugas. Misi tim mungkin adalah untuk memenangkan permainan atau meningkatkan penjualan online. Tim seringkali berumur pendek, tergantung pada masalah yang mereka hadapi dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menemukan solusi dan penyelesaian misinya. Kolaborasi dan kerjasama tim lebih penting dari sebelumnya karena berbagai alasan. Yang pertama, mengubah sifat pekerjaan. Sifat pekerjaan telah berubah dari manufaktur pabrik dan pekerjaan kantor prakomputer, di mana setiap tahap dalam proses produksi terjadi secara independen satu sama lain dan dikoordinasikan oleh atasan. Saat ini, pekerjaan membutuhkan koordinasi dan interaksi yang lebih erat antara pihak-pihak yang terlibat dalam produksi layanan atau produk. Yang kedua, pertumbuhan kerja profesional. Interaksi dalam pekerjaan cenderung menjadi pekerjaan profesional di sektor jasa yang memerlukan koordinasi dan kolaborasi yang erat. Yang ketiga, mengubah organisasi perusahaan. Saat ini, pekerjaan disusun dalam kelompok dan tim. Diharapkan mereka dapat mengembangkan metode mereka sendiri untuk menyelesaikan tugasnya. Yang keempat, ada mengubah ruang lingkup perusahaan. Pekerjaan perusahaan telah berubah dari single lokasi ke beberapa lokasi kantor atau pabrik di seluruh wilayah atau negara. Dengan kehadiran global seperti ini, kebutuhan untuk koordinasi yang erat antara desain, produk, pemasar, distribusi, dan layanan jelas membawa kepentingan dan skala baru. Perusahaan global sering perlu memiliki tim yang beroperasi secara global. Yang kelima, ada tuntutan inovasi. Inovasi dengan kata lain adalah sebuah kelompok dan proses sosial. Sebagian besar inovasi berasal dari kolaborasi antara individu-individu seperti di laboratorium, bisnis, atau agen pemerintah. Yang keenam, ada mengubah budaya bekerja dan bisnis. Sebagian besar peneliti tentang kolaborasi mendukung anggapan bahwa tim yang beragam menghasilkan keluaran yang lebih baik, lebih cepat daripada individu yang bekerja sendiri. Selanjutnya ada apa itu bisnis sosial? Banyak perusahaan saat ini meningkatkan kolaborasi dengan merangkul bisnis sosial, seperti pengguna platform jejaring sosial, termasuk Facebook, Twitter, internal alat sosial perusahaan untuk melibatkan karyawannya, pelanggan, dan pemasok mereka. Alat ini memungkinkan pekerja untuk menyiapkan profil, membentuk grup, dan masing-masing mengikuti pembaruan status lainnya. Tujuannya memperdalam interaksi dengan kelompok di dalam dan di luar perusahaan untuk mempercepat dan meningkatkan berbagai informasi, inovasi, dan pengambilan keputusan.
Pendukung bisnis berpendapat bahwa jika perusahaan dapat menyesuaikan percakapan ini, mereka akan memperkuat ikatan mereka dengan konsumen, pemasok, dan karyawan, meningkatkan keterlibatan emosional mereka di perusahaan. Semua ini memerlukan banyak sekali transparansi informasi. Orang perlu berbagi pendapat dan fakta dengan orang lain secara langsung, tanpa intervensi dari orang lain. Contohnya, karyawan mengetahui secara langsung apa yang dipikirkan pelanggan dan karyawan lainnya. Jika karyawan dapat menggunakan koneksi sosial di dalam dan di luar perusahaan untuk mendapatkan pengetahuan, mereka dapat bekerja lebih efisien dan menyelesaikan lebih banyak masalah bisnis. Selanjutnya ada manfaat bisnis, kolaborasi, dan sosial bisnis. Yang pertama ada social network, yaitu untuk terhubung melalui profit pribadi dan bisnis. Yang kedua itu ada crowdsourcing, memanfaatkan pengetahuan kolektif untuk menghasilkan ide dan solusi baru. Yang ketiga ada share workspaces, mengkoordinasi proyek dan tugas. Yang kelima ada blog and wikis, yaitu publikasi pengetahuan dan cepat dalam mengakses pengetahuan. Yang keenam ada social commerce, bagian opini tentang pembelian atau pembelian di platform sosial. Yang ketujuh ada file sharing, seperti upload, share, dan komen. Yang kedelapan ada social marketing, yaitu media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan supaya mendapatkan wawasan. Yang terakhir ada community, yaitu untuk diskusi topik di forum terbuka.